Orang yang otoritasnya hanya otoritas bagi dirinya sendiri, mengakui otoritas dirinya sendiri, tidak mengakui otoritas Allah dalam hidupnya. Secara verbal seperti itu. Ini sudah menjadi satu kritikan tersendiri untuk kita. Yang seringkali kemudian kalau melihat orang lain salah itu kayaknya itu kita itu senang. Oh, kalau dia salah, wah ya sudah, sebarkan aja kesalahannya itu, gosip sana sini. Seolah-olah kalau dia salah kemudian saya itu yang benar. Tidak demikian juga. Lebih dalam lagi, sabda ini dikemukakan oleh Yesus tidak hanya sekedar memberikan tata cara, menegur, tetapi diberikan oleh Yesus supaya para murid itu membangun persaudaraan yang semakin dewasa. Yang paling inti itu adalah itu, pembangunan persaudaraan. Kesalahan itu satu bagian yang akan senantiasa terjadi di dalam pembangunan persaudaraan. Maka pengampunan itu senantiasa perlu diusahakan. Maka Yesus pun juga memasukkan persoalan itu di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid dan yang juga senantiasa kita doakan setiap hari. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Pengampunan itu menjadi bagian pembangunan persaudaraan. Maka yang paling pokok itu adalah bagaimana persaudaraan itu dibangun. Pernah seorang romo sepuh itu bercerita bagaimana pengalaman dia ketika pernah hidup di dunia Eropa sana. Mengalami, boleh dikatakan, degradasi iman. Kalau kita lihat di televisi itu banyak gereja-gereja yang kosong gitu ya, seperti itu. Gereja banyak ditinggalkan. Dan dia hanya mengatakan satu hal penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Kalau mau dibandingkan dengan di Indonesia, di negara barat sana, di Eropa sana itu tidak ada yang namanya lingkungan. Di sana itu tidak ada yang namanya lingkungan. Jadi orang kalau ke gereja itu ya hanya datang ke gereja, melihat ke depan, lihat pastornya, dan melihat punggung umat yang lain yang ada di depannya. Udah, habis ke gereja, keluar, selesai. Betapa kering kehidupan iman yang seperti itu. Ya, tidak ada persaudaraan. Padahal Yesus berulang kali mengajak pembangunan iman itu pun juga perlu dimulai, perlu ditumbuh kembangkan melalui persaudaraan, melalui komunitas. Maka berbahagialah kita yang ada di Indonesia ini, yang sudah sejak awal pertumbuhan iman Katoliknya itu diawali, dibangun melalui komunitas-komunitas kecil yang boleh sekarang ini kita sebut lingkungan. Maka ini juga menjadi suatu kritikan juga kepada kita. Apakah kita, aku sebagai orang Katolik, itu dikenal di lingkunganku, mengenal lingkunganku? Apakah aku mengenal ketua lingkunganku? Apakah aku dikenal paling tidaklah oleh ketua lingkunganku? Apakah aku, ya kalau tidak setiap kali pertemuan bisa ikut datang, apakah aku kadangkala datang, menyempatkan waktu untuk bisa datang? Ya. Karena pembangunan persaudaraan ini menjadi begitu penting. Ya.
Yesus sangat menekankan persoalan ini, bagaimana membangun persaudaraan ini. Dan di dalam persaudaraan itu, kita diajak untuk menempatkan yang lain itu sungguh sebagai saudara. Sebagai saudara. Seorang ahli rohani namanya Henry J.M. Nouwen itu mencoba menggambarkan salah satu penyebab runtuhnya persaudaraan itu adalah kalau satu dengan yang lainnya senantiasa hidup dalam persaingan. Entah persaingan apapun juga. Persaingan itu senantiasa menempatkan satu dengan yang lainnya itu sebagai lawan. Ya, sebagai lawan. Maka kemudian seringkali muncul itu ya, homo homini lupus. Manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Karena begitu melihat yang lainnya itu salah, langsung dipukul-pukul sudah sampai habis, selesai. Apalagi sekarang ini, dunia media sosial begitu kuat. Sudah viralkan, ya. Tidaklah demikian. Yesus mengajak dengan tata cara menegur ini, sungguh menempatkan yang lain itu sebagai saudara, sehingga yang terjadi itu adalah homo homini socius. Manusia itu adalah saudara bagi manusia yang lain. Bacaan pertama lebih menegaskan lagi bahwa persoalan tanggung jawab kebaikan hidup bersama itu adalah tanggung jawab bersama. Aku tidak bisa mengatakan yang berbuat salah dia, saya enggak ikutan. Iya, dia yang berbuat salah, tetapi kamu tahu dia salah, kamu diam saja. Ya. Allah mengingatkan bangsa Israel supaya tidak diam saja. Tadi kan diingatkan seperti itu. Ya, dia memang yang berbuat salah, tapi kamu tahu dia berbuat salah, kamu diam saja. Rasul Paulus kemudian mengajak melihat lebih dalam apa yang mendasari hidup. Tidak lain dan tidak bukan adalah kasih. Dan kasih itu sudah ditunjukkan secara real nyata dalam pribadi Kristus. Melalui kasihnya, melalui pemberian dirinya ini, kita boleh bercermin bagaimana Yesus itu menyatukan para murid, membangun komunitas. Bahwa Yesus menyerahkan tanggung jawab pewartaan kabar baik itu tidak hanya pada perorangan, tetapi pada satu komunitas. Pada satu komunitas. Maka baik, mari kita yang tidak bisa hidup berseorangan, pasti akan senantiasa berkomunitas. Ya. Kita awali komunitas kita dengan didasarkan kasih ini. Sisihkan rasa persaingan satu dengan yang lain, apalagi di dalam keluarga, komunitas yang paling kecil. Adakah teguran itu membangun, bukan untuk menjatuhkan? Adakah kesalahan yang satu itu menjadi panggilan untuk semakin mendekatkan hati satu dengan yang lain, untuk semakin bertumbuh bersama-sama? Tidak sebaliknya. Melalui itu biarkanlah kemudian hidup persaudaraan juga berkembang melalui komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Melalui komunitas kerja, komunitas lingkungan, komunitas gereja, dan lain sebagainya. Kita syukuri benih kasih yang boleh ditumbuh kembangkan ya, dalam komunitas, melalui komunitas yang boleh kita alami hingga hari ini.
Dan kita senantiasa diajak memperbarui diri. Oh iya, hidup dia sebagai anggota komunitasku, itu pun juga aku turut bertanggung jawab. Mari kita mohon rahmat Tuhan, agar kita boleh semakin bertumbuh berkembang dalam kasih-Nya melalui komunitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.